Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Bagaimana kemudian kita lihat pasangan Anies Caimin sejauh ini semakin melenggang. Semakin hari semakin banyak pendukung, semakin banyak yang berdeklarasi untuk memenangkan pasangan Amin ini kawan-kawan. Ya, pasangan Amin ini betul-betul telah menguasai panggung pilpresan itu. Jadi saya pikir ini menarik sekali. Bila pendaftaran capres cawapres dilakukan sesegera mungkin, saya pikir pasangan yang paling bersedia, pasangan yang paling siap untuk mendaftarkan diri adalah pasangan Amin ini, pasangan Anies Muhaimin ini kawan-kawan. Ya, bagaimana kemudian banyak sekali saya pikir kesepakatan-kesepakatan yang terjadi dalam koalisi Anies Baswedan dan Caimin ini sudah banyak sekali langkah-langkah yang telah mereka lakukan itu. Saya pikir kalkulasi kemudian saling jual beli di dalam koalisi ini sudah semakin banyak terjadi, dan dengan menghadirkan nama koalisi perubahan yang tetap melekat dalam diri Pak Anies, saya pikir ini juga langkah yang paling bagus juga itu. Kemudian ada yang muncul Bapak Andi Sinulinga itu bilang bahwa Pak Anies santun, Caimin jenakah, pasangan ideal untuk bangun bangsa itu. Nah, kemudian ada lagi nih, setelah ketemu PKS, Anies Imin rasanya plong. Ini yang harus kita bahas, saya pikir, karena ini bakalan menentukan langkah-langkah ke depannya. Apakah mereka, Anies Imin ini, mampu memenangkan Pilpres 2024 atau seperti apa? Coba kita bahas sedikit demi sedikit, kawan-kawan. Pasangan bakal calon presiden dari koalisi perubahan, yakni Pak Anies dan Caimin itu dinilai ideal untuk membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Pasalnya, pasangan yang akan diusung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS ini bukan tipikal pencari musuh. Keduanya memiliki pembawaan yang tenang dan teduh. Aktivis kolaborasi warga Jakarta, yakni Bapak Andi Sinulinga, menjelaskan bahwa Pak Anies merupakan sosok yang membawa politik menjadi riang gembira. Pak Anies tidak suka menyerang pribadi orang, bahkan ketika mendapat serangan dari lawan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap santai dan santuy. Ya, politiknya Pak Anies itu politik riang gembira, bicaranya santun, tak meledak-ledak. Itu ujar lewat media sosial X itu. Kemudian, sementara pembawaan dari Caimin juga jauh dari kata marah-marah. Ketua Umum PKB itu justru selalu membawa politik dengan gaya guyonannya yang khas. Caimin jenakah, tetapi tetap substansif itu. Keduanya pasangan yang ideal untuk bersama membangun bangsa. Tutur dari Pak Andi Sinulinga itu. Ini yang kemudian menjadi membuat Bapak Andi Sinulinga itu mengatakan bahwa pasangan Anies dan Caimin ini adalah pasangan ideal, kawan-kawan. Dan saya pikir sangat teduh ketika melihat pasangan ini juga. Terlebih lagi pasangan ini dibentuk oleh sosok Kiai, dijodohkan oleh Kiai Toifur yang memang mempunyai karamah, yang memang telah berikhtiar untuk memasangkan kedua pasangan ini melaju di Pilpres 2024 itu. Selanjutnya kawan-kawan, setelah ketemu PKS, Pak Anies dan Caimin itu rasanya plong itu. Ya, pasangan Capres Anies Caimin akhirnya bisa bernafas lega alias plong. Dukungan PKS terhadap Anies Imin sudah tidak setengah hati lagi. Kepastian ini didapat setelah Pak Anies Imin datang dan bertemu para petinggi PKS. Kemarin, Bapak Anies dan Pak Imin itu bersamaan menyambangi kantor DPP PKS di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain datang bersama, pasangan yang deklarasi sebagai Capres-Cawapres ini pada Sabtu itu juga kompak mengenakan pakaian yang serasi. Keduanya sama-sama mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam itu.
Kehadiran keduanya disambut langsung Presiden PKS, yakni Pak Ahmad Syahiku dan Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi yang sudah menunggu di depan pintu. Turut menyambut juga Wasekjen PKS, yakni Pak Ahmad Fathul Bari, juru bicara PKS Pipin Sofian, dan M. Khalid itu. Pertemuan antara Pak Anies dan Caimin dengan PKS ini merupakan pertama kali sejak keduanya menggelar deklarasi di Hotel Yamato, Surabaya pada Sabtu tanggal 2 September kalau tidak salah itu. Karena dalam peresmian itu, PKS yang mengaku masih berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan memilih absen. Makanya memang pada saat itu tanda tanya besar mulai nampak gitu. Tak hanya absen, di acara deklarasi PKS juga tidak nongol saat Nasdem PKB bertemu di gedung Nasdem Tower dalam rangka membahas tim pemenangan untuk Pilpres 2024. PKS mengaku alasannya tidak hadir di dua momen penting itu karena belum adanya keputusan dari sikap partai soal pilihannya Caimin sebagai cawapres. Selain itu, PKS sudah memutuskan untuk mendukung Pak Anies sebagai capres. Sedangkan cawapres tidak pernah disinggung soal Imin itu. Setelah sikap politik PKS itu dianggap ambigu, akhirnya partai yang berada di luar pemerintahan itu menentukan sikap. PKS mengundang Pak Anies dan Pak Imin untuk datang ke kantor DPP PKS. Undangan itu untuk berkenalan langsung kader PKS dengan Imin yang sudah ditunjuk sebagai pendamping Anies di Pilpres 2024. Pak Syahiku yang menerima langsung kunjungan Anies Imin mengaku senang dan bersyukur. Persepsi negatif bahwa PKS dan PKB tidak bisa bersatu hanyalah mitos itu. Kita semakin erat dan semakin punya chemistry. Mudah-mudahan dengan apa yang digambar saat ini betul-betul sesuai dengan yang diharapkan dari koalisi ini, tuturnya. Hasil pertemuan antara Anies Imin dengan petinggi 3 partai koalisi akan disampaikan kepada Majelis Syuro PKS. Pak Syahiku menyebut keputusan majelis tertinggi di DPP PKS itu akan disampaikan dalam waktu dekat. Itu. Dalam kunjungan itu, PKS menyajikan berbagai makanan dengan warna orange dan hijau. Namun tidak ada yang berwarna biru. Saya tadi sudah menyajikan barangkali makanan ini sebenarnya pesanan Pak Ahmad Ali itu. Saya ditelepon secara khusus oleh beliau. Apa ini ya Bang yang mau disiapkan? Biasanya PKS kambing, ya sudah disiapkan kambing itu. Cuma saya mohon maaf nih kepada Pak Ali dan jajaran Nasdem. Kalau tadi penyajiannya seperti itu adanya. Saya coba berusaha melengkapi dengan berbagai cita rasa, tetapi cari tadi sambal-sambalnya yang warna biru, nggak ada. Ada yang warna hijau, ada yang warna orange katanya. Jadi candaannya seperti itu. Makanannya tidak ada warna biru itu. yang memberikan candaan kepada Nasdem itu. Pak Syahiku mengatakan selain sambal juga ada sajian buah-buahan yang berwarna orange dan juga yang berwarna hijau. Nah ini yang kemudian menjadi kemelut tawa di antara dalam koalisi tersebut. Ini menarik sekali kawan-kawan. Dengan adanya pertemuan dari PKS, saya pikir PKS selangkah lagi mendukung cawapres Anies Muhaimin Iskandar. Jelas, dengan tergabungnya PKS dan PKB dalam koalisi Pak Anies, maka terjadilah pembentukan koalisi NU dan Muhammadiyah. Ini yang kemudian saya pikir menjadi semacam kebahagiaan tersendiri buat masyarakat Muslim karena melihat kedua organisasi ini kembali bersatu, dan saya pikir hanya menunggu P3 nih. Karena arus bawah P3 lagi-lagi kita harus sampaikan di sini, arus bawah P3 itu ya menginginkan Anies Baswedan juga, tapi para petingginya lebih kepada Ganjar Pranowo. Jadi dengan masuknya nanti P3 ini bakalan melengkapi partai-partai yang bercorak keislaman. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.